guys. Saya perwakilan dari kelompok 10 yang dimana di sini ada saya sendiri sebagai moderator. Nama saya, perkenalkan, nama saya Jiki Yuliansa dengan NPM 2022 1450 274. Dan selanjutnya ada teman saya yang akan nanti memperkenalkan dirinya. Oke, kita akan membahas yang pertama itu manfaat keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama ada sebagai sumber bahan pangan, papan, dan obat. Kita memanfaatkan berbagai biji-bijian, buah, sayur, umbi, daging hewan seperti sapi, ayam, kambing untuk bahan makanan. Kita memanfaatkan berbagai macam kayu seperti jati, sono keling untuk bahan bangunan. Kita memanfaatkan tanaman kunyit, kencur, mengkudu sebagai obat-obatan dalam kehidupan sehari. Selanjutnya ada sebagai sumber pendapatan atau devisa. Keanekaragaman hayati dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan, misalnya untuk bahan baku industri, kayu cendana untuk bahan kosmetik, kopi, dan teh untuk industri minuman, karet untuk industri ban dan mobil. Oke, next. Selanjutnya ada sebagai sumber plasma nutfah. Plasma nutfah adalah sifat unggul yang ada pada makhluk hidup. Makhluk hidup yang begitu banyak merupakan sumber nutfah yang harus dijaga. Hutan merupakan gudang plasma nutfah. Ya, selanjutnya ada manfaat ekologi. Keanekaragaman makhluk hidup merupakan komponen ekosistem yang sangat penting. Hutan hujan memiliki nilai ekologi yang penting. Antara lain, ada hutan hujan tropis, merupakan paru-paru bumi. Kegiatan fotosintesis yang terjadi di hutan tropis dapat menurunkan kadar karbon dioksida di atmosfer. Lalu, ada hutan hujan tropis dapat menjaga kestabilan iklim global, dapat mempertahankan suhu dan kelembaban udara. Ya, yang selanjutnya ada manfaat keilmuan. Makhluk hidup yang beraneka ragam di dunia merupakan sumber ilmu yang masih dapat terus digali. Misalnya, banyak rahasia di alam yang belum ditemukan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, saya akan menyerahkan Saudara Ripai untuk menjelaskan beberapa slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifai Roshid, NPM 2022 1450 2026. Kami dari kelompok 10. Materi kuliah IKD Ilmu Kealaman Dasar. Satunya, manfaat keindahan. Makhluk hidup yang beraneka ragam di dunia ini akan menambah keindahan alam. Manusia seringkali memanfaatkan keanekaragaman makhluk hidup untuk keindahan, seperti membuat taman yang terdiri dari berbagai tumbuhan. 4. Pengaruh manusia terhadap keanekaragaman makhluk hidup. A. Kegiatan manusia yang merusak keanekaragaman makhluk hidup. Banyak aktivitas manusia yang merusak keanekaragaman makhluk hidup. Rusaknya keanekaragaman hayati dapat terlihat dari punahnya beberapa jenis hewan. Salah satunya adalah harimau Bali yang sudah tidak pernah ditemukan kembali. Beberapa aktivitas manusia yang dapat merusak keanekaragaman makhluk hidup. Perusak habitat. Habitat adalah tempat hidup makhluk hidup. Perusakan habitat menyebabkan kepunahan. Kerusakan habitat dapat terjadi karena ekosistemnya diubah fungsinya oleh manusia. Penggunaan pestisida. Contoh pestisida adalah insektisida, herbisida, dan fungisida. Pestisida sebenarnya ditunjukkan untuk membunuh makhluk hidup pengganggu. Tetapi pestisida juga menyebar ke lingkungan
dan meracuni mikroba, jamur, dan hewan. Pencemaran limbah dan sampah. Limbah dan sampah dapat berasal dari pabrik dan rumah tangga. Limbah dapat membunuh makhluk hidup. Perubahan tipe tumbuhan. Tumbuhan merupakan produsen di dalam ekosistem. Perubahan tipe tumbuhan, misalnya perubahan dari hutan hujan tropis menjadi hutan produksi, dapat mengakibatkan hilangnya tumbuhan-tumbuhan liar. Masuknya jenis tumbuhan dan hewan liar. Tumbuhan atau hewan liar yang masuk ke dalam suatu ekosistem akibat introduksi manusia dapat berkompetisi bahkan membunuh tumbuhan dan hewan asli ekosistem. Seleksi. Secara tidak sengaja, manusia telah melakukan seleksi. Contohnya, kita hanya menanam tanaman yang bermutu baik, seperti mangga mana lagi, jambu Bangkok. Sebaliknya, manusia menghilangkan tanaman yang kurang bermutu. Terima kasih.